Sejarah dimulai dari penemuan komputer tahun 1842 dan ternyata baru hampir 100 tahun setelah itu dimunculkan gagasan tentang kecerdasan buatan. Nah, dalam perkembangannya, AI mengalami masa-masa timbul dan tenggelam karena dinamisnya ilmu yang melingkupinya. Kalau dilihat dari peta roadmap tersebut, sampai saat ini AI sempat mengalami 3 kali masa ledakan atau booming, walau juga mengalami 3 kali masa tenggelam. Booming pertama terjadi pada era 1950 sampai 1960. Kemudian setelah itu tenggelam selama hampir 20 tahun. Booming lagi kedua di era 1980 sampai 1990. Tenggelam lagi selama 20 tahun. Kemudian saat ini adalah booming ketiga yang dimulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Booming ketiga ini dipicu oleh munculnya era hardware dengan performa tinggi serta banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan AI dalam pelayanannya. Baiklah, kita akan coba ceritakan sekilas perjalanan ilmu AI ini. Nah, sejarah AI dimulai pada tahun 1950 ketika Alan Turing menemukan metode tes perilaku cerdas. Alan Matheson Turing yang hidup pada masa 1912 sampai 1954 adalah seorang peneliti matematika dan komputer. Dia adalah peneliti komputer modern yang pertama kali memikirkan penggunaan komputer untuk berbagai keperluan. Dia juga mengatakan bahwa komputer dapat menjalankan berbagai program. Mengingat sebelumnya komputer hanya digunakan untuk keperluan matematika saja. Nah, Alan Turing memberikan ide tentang mesin Turing, yaitu mesin pertama yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Dia juga memperkenalkan Turing Test dalam sebuah jurnal yang berjudul Computing Machinery and Intelligence, dan dari situlah cerita tentang AI ini dimulai. Kemudian juga John McCarthy. Cerita AI jelas tidak bisa dilepaskan dari John McCarthy, karena dialah yang dikenal sebagai salah satu bapak artificial intelligence. Ceritanya nih guys, setelah Turing wafat pada tahun 1954, 2 tahun kemudian yaitu 1956, para ahli komputer menyelenggarakan konferensi Dartmouth. Dan disitulah McCarthy memaparkan gagasan pertama tentang pengembangan artificial intelligence. Dan sampai sekarang konferensi itu dikenal dengan konferensi yang memunculkan para founding father di bidang AI. Demikian setelah konferensi itu, masa-masa di mana booming AI pertama terjadi selama kurang lebih 10 tahun. Tapi mengingat AI masih menjadi ilmu eksklusif yang hanya dikuasai oleh orang-orang pintar saja, setelah tahun 960 tidak ada perkembangan berarti hampir 20 tahun berikutnya. Nah, AI kembali menggeliat setelah era 1980-an. Tepatnya setelah Hinton dari University of Toronto dan teman-temannya mempublikasikan risetnya tentang backpropagation. Didukung oleh Yan LeCun, akhirnya berkembang berbagai metode yang menjadi cikal bakal AI modern, yaitu diantaranya neural network dan multilayer neural network. Booming kedua ini juga terjadi selama kurang lebih 10 tahun, dan karena diakibatkan kurangnya dukungan perangkat keras yang memadai, penelitian AI kembali tertidur selama hampir 20 tahun berikutnya. Baru setelah tahun 2009 ditemukan GPU server, sebuah perangkat high performa yang mampu melakukan pemrosesan data dengan cepat. AI kembali menggeliat. Nah, ini tak hanya menggeliat guys, karena perkembangan AI bahkan melompat dahsyat setelah perusahaan-perusahaan besar menggunakan untuk layanan aplikasi mereka. Seperti Google yang memanfaatkannya untuk mesin pencari pintar, Microsoft yang memanfaatkannya untuk cognitive AI, dan juga Facebook yang menggunakannya untuk pattern recognition, pengenalan pola, deteksi wajah, dan masih banyak lagi. Negara-negara maju dan perusahaan pun berlomba-lomba untuk mengimplementasikan AI dalam banyak hal.
Misalnya untuk kebutuhan smart city, smart home, cloud computing atau komputasi awan, dan lain sebagainya. Demikianlah AI semakin berkembang dan menempel dalam kehidupan kita sehari-hari.